Oke, kali ini kita akan belajar tentang jaringan saraf tiruan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan neural network. Konsep dari neural network ini dia mengadopsi cara kerja otak manusia, di mana cara kerja otak manusia dalam pekerjaannya itu memanfaatkan 3 unsur penting. Pertama itu neuron, kedua sinapsis, ketiga dendrit. Nah, cara kerjanya pada umumnya neuron ini digunakan untuk mengambil data yang masuk sebagai input data, kemudian sinapsis ini untuk menghubungkan antara sinapsis ini bagian yang menerima sinyal, dan kemudian dendrit ini bagian yang menyampaikan sinyal dari neuron ke neuron yang lain. Okay. Sederhananya seperti itu. Nah, otak manusia itu terdiri dari jutaan, bahkan mungkin lebih dari itu. Sangat banyak sekali susunan antara neuron, sinapsis, dan dendrit ini. Nah, jadi begitupun konsep dari neural network tersebut. Nah, kalau teman-teman perhatikan, otak manusia itu dapat mengenali sinyal input yang berbeda dari sebelumnya. Maksudnya, otak manusia itu contohnya dia bisa mengenali orang yang belum pernah dia temui hanya dari melihat foto orang tersebut. Terus kemudian otak manusia itu dapat mengenali orang yang berubah karena tua, padahal wajahnya seseorang itu telah berubah. Nah, kira-kira cara kerja secara lebih detailnya bagaimana? Akan kita bahas selanjutnya. Jadi cara kerja sel otak ya. Jadi ada dendrit di sini yang menghubungkan antara neuron. Nah, neural network ini bukan hal yang baru. Bahkan pertama kali itu dikenalkan sejak tahun 1943. Bahkan Indonesia belum merdeka ya. Terus kemudian tahun 1949 Hebb mengembangkan pertama kali real learning rule dengan alasan bahwa jika dua neuron aktif pada saat yang bersamaan, maka kekuatan antara mereka akan bertambah. Jadi maksudnya jika neuronnya itu ditambah, maka kekuatan belajar, kekuatan learning dari neuron tersebut akan bertambah. Maksudnya neuron tersebut network tersebut akan punya kemampuan belajar yang bagus. Kemampuan belajar ini maksudnya seperti apa? Kemampuan belajar ini maksudnya bisa mengenali gambar, bisa mengenali tulisan, bisa mengenali pola dari suatu data, dan seterusnya. Antara tahun 50 sampai 60, beberapa peneliti melangkah sukses pada pengamatan tentang perseptron. Perseptron. Dan pada tahun 69 merupakan tahun kematian pada penelitian seputar neural network selama hampir 15 tahun. Kemudian pada pertengahan tahun 80-an, Parker dan LeCun menyegarkan kembali ide-ide tentang neural network. Dan pada tahun 80-an ini, neural network semakin booming, jauh lebih terkenal daripada ketika tahun 42 sebelumnya. Nah, menurut Alexander dan Morton, jaringan saraf tiruan atau neural network adalah prosesor yang tersebar paralel dan sangat besar yang memiliki kecenderungan untuk menyimpan pengetahuan yang bersifat pengalaman dan membuatnya untuk siap digunakan. Kata kuncinya adalah menyimpan pengetahuan. Jadi dengan jaringan saraf tiruan atau neural network itu jadi sebuah neural network atau sebuah jaringan saraf
tiruan itu dia bisa menyimpan pengetahuan. Dia bisa menyimpan pengetahuan bahwa ini adalah objek laptop, bahwa ini adalah objek mobil, bahwa gambar ini adalah objek orang. Seperti itu. Sementara menurut Sutojo, jaringan saraf tiruan atau neural network adalah paradigma pengolahan informasi yang terinspirasi oleh sistem saraf secara biologis seperti proses informasi pada otak manusia. Nah, teman-teman sekalian, arsitektur jaringan saraf tiruan yang paling sederhana secara garis besar digambarkan dengan arsitektur berikut ini. Ada layar yang disebut dengan ada nilai yang disebut dengan nilai input. Nilai input ini data yang kita input ke dalam jaringan saraf tiruan kita. Kemudian ada layer atau yang disebut dengan lapisan input. Lapisan input ini dia bertugas menerima data yang diinputkan ke dalam neural network kita. Kemudian ada matriks Pobot atau wake, dilambangkan dengan W. W berarti wake dalam bahasa Inggris. Kemudian ada layer output atau lapisan output, yaitu lapisan yang akan menghasilkan nilai output. Sederhananya seperti itu. Jadi pada dasarnya nilai input ini bisa berupa nilai apa saja. Pada dasarnya misalkan teman-teman memasukkan kecepatan mobil 45 km. Kemudian pada saat yang sama juga ada jarak tembok di depan adalah 5 meter. Dan kemudian misalkan apalah terserah ya nilainya di sini ya, nilai apapun itu, dan kemudian nilai ini akan diinputkan ke dalam layer input dan akan diproses secara menggunakan konsep yang sama dengan persamaan linear, konsep yang paling sederhananya, kemudian menghasilkan nilai, dan akhirnya nilai ini menunjukkan bahwasanya mobil itu berarti harus berhenti menghasilkan suatu keputusan. Ini contoh misalkan penggunaan neural network dalam membuat auto drive self driving car lah, sederhananya seperti itu. Sederhananya seperti itu untuk membantu teman-teman memahami saja ya, karena pada aslinya jauh lebih kompleks daripada ini. Oke. Tapi yang perlu teman-teman pahami dulu sekarang, arsitektur jaringan saraf tiruan terdiri dari nilai input, data yang diinputkan, kemudian layer input atau lapisan input, ketiga matriks bobot atau wake, keempat lapisan output atau layer output, dan kelima adalah nilai output. Simpan di dalam pikiran teman-teman dulu. Jika teman-teman belum paham, jangan khawatir, karena memang biasanya untuk memahami ini harus banyak materi lain yang kita pelajari, entah di YouTube, di Google, dan lain sebagainya. Bahkan terkadang mungkin agak mustahil untuk belajar jaringan saraf tiruan hanya dari melihat penjelasan atau memahami penjelasan dari satu slide saja. Ini penjelasannya. Lapisan yang pertama adalah input layer. Setelah input data, jadi data input tadi dia tidak data nilai input yang ini adalah nilai data yang diinputkan, berarti dia tidak termasuk layernya. Layer atau lapisan bagian utama dari sebuah neural network atau sebuah jaringan saraf tiruan. Input layer adalah unit-unit dalam lapisan input, disebut unit-unit input yang bertugas menerima pola inputan dari luar yang menggambarkan suatu permasalahan. Makanya contoh yang saya berikan tadi, misalkan ada masalah sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 45 km dan di depannya ada
tembok dalam jarak 5 meter, kemudian ada orang di sebelah kanannya dalam jarak sekian meter, kayak gitu. Jadi berguna untuk mengambil data. Kemudian ada yang disebut dengan lapisan tersembunyi atau hidden layer. Pada gambar sebelumnya tidak ditunjukkan, tapi teman-teman perlu pahami bahwa ada lapisan tersembunyi yang disebut dengan hidden layer. Bagian ini adalah bagian yang berada di dalam jaringan saraf tiruan tersebut. Jadi tempatnya itu tepat setelah lapisan input atau tepat setelah input layer sampai sebelum lapisan output. Oke. Jadi lapisan output adalah lapisan yang paling ujung untuk menghasilkan nilai outputnya itu. Oke. Pertama, dalam dunia jaringan saraf tiruan, teman-teman harus tahu ada yang namanya fungsi aktivasi. Oke, jangan dulu bingung, simpan saja di pikiran kalian bahwa ada yang namanya fungsi aktivasi. Oke, fungsi aktivasi, ada banyak fungsi aktivasi, dan fungsi aktivasinya 4 diantaranya ditunjukkan di slide berikut ini. Mulai dari fungsi undak linear heart limit, kemudian fungsi undak linear threshold, kemudian fungsi aktivasi perseptron, dan fungsi aktivasi sigmoid, dan lain sebagainya. Oke. Fungsi aktivasi ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk menemukan nilai sebenarnya dari yang telah dikeluarkan oleh output layer dari jaringan saraf tiruan. Oke, jika teman-teman masih bingung, simpan saja di pikiran bahwa ada satu istilah dalam jaringan saraf tiruan yang disebut dengan fungsi aktivasi. Nah, dalam proses belajar atau learning process dikenal dua istilah, supervised learning dan unsupervised learning. Mungkin teman-teman sudah pernah pelajari di mata kuliah lain seperti data mining atau mata kuliah yang lainnya. Supervised learning banyak metodenya, salah satunya yaitu perseptron dan multilayer perseptron. Perseptron dan multilayer perseptron. Ada juga PNN. Oke. Kemudian untuk unsupervised learning ada metode yang dikenal dengan SOM atau self organizing map. Kali ini kita akan belajar tentang perseptron dan multilayer perseptron. Karena perseptron, multilayer perseptron, PNN dan SOM ini merupakan penerapan neural network dalam pembelajaran supervised maupun unsupervised ini. Oke. Jadi pembelajaran supervised atau supervised learning tidak semuanya itu merupakan neural network. Ada juga yang berbasis statistik, misalkan metode-metode naive Bayes, metode apa lagi yang sudah teman-teman pelajari di kelas sebelumnya. Kemudian unsupervised learning, kalau teman-teman belajar cluster yang menggunakan K-means itu kan berbasis statistik, jadi bukan berbasis neural network seperti SOM ini. Nah, yang akan kita pelajari ada model jaringan saraf tiruan dalam hal supervised learning, ada perseptron dan multilayer perseptron. Perseptron adalah model jaringan perseptron adalah model jaringan yang paling baik pada saat itu, pada tahun 80-an lalu itu. Model ini ditemukan oleh Rosenblatt dan Minsky. Kemudian model perseptron adalah model yang paling sederhana dari neural network. Perseptron terbatas hanya bisa mengklasifikasi 2 kelas saja, atau dikenal dengan istilah binary classification. Karena hanya bisa mengklasifikasi sesuatu benar atau salah, ya atau tidak, seperti itu.
bagaimana algoritma dari metode Perceptron ini, bagaimana cara kerjanya. Pertama, kalau teman-teman masih bingung, coba ikutin saja dulu, bisa diputar lagi videonya. Dan kalau masih bingung bisa cari reference yang lain juga. Oke. Pertama, kita inisialisasi semua bobot dan bias. Tadi di awal sudah saya tunjukkan ada yang namanya matrix bobot, ya, atau wake matrix, dan ada yang namanya bias. Ini istilah baru, tapi kalau teman-teman pernah belajar persamaan linear, ada hal semacam ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, c itu disebut sebagai bias atau nilai konstanta. Oke, bias biasanya 0. Ax kuadrat tambah bx sama dengan 0 sama dengan y, kayak gitu biasanya. Kemudian kita melakukan kita men-set nilai learning rate istilahnya. Learning rate ini dilambangkan dengan alpha, nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Dan untuk penyederhanaan set sama dengan 1. Maksudnya jika mau disederhanakan, jika kita bingung menentukan learning rate-nya berapa, bisa kita tentukan 1 saja gitu. Kemudian kita set nilai threshold untuk fungsi aktivasi. Jika teman-teman masih bingung, nanti kita lihat di contoh. Dan di langkah kedua, untuk setiap pasangan pembelajaran ST kerja, kita lakukan S ini maksudnya data inputnya, T ini maksudnya targetnya. Kita kerjakan set aktivasi unit input XI sama dengan S. Kemudian kita hitung respon untuk unit outputnya dengan rumus berikut ini. Y input sama dengan bias ditambah jumlah dari input ke I dikalikan wake ke I. Oke. Setelah kita dapat nilai Y input ini, kita masukkan ke dalam fungsi aktivasi Perceptron. Bingung? Jika bingung, tahan dulu karena langkahnya juga belum selesai. Kemudian kita bandingkan nilai output jaringan Y dengan target T. Oke. Jika output jaringan Y tidak sama dengan T, maka kita lakukan perubahan bobot atau wake dan juga perubahan bias dengan cara berikut ini. Bias diubah dengan rumus berikut ini. Yang pertama, bias yang lama ditambah learning rate dikalikan dengan T, nilai T-nya, dan W, cara mendapatkan W yang baru adalah W yang lama ditambah dengan learning rate dikalikan dengan target T dikalikan dengan input sekian. Oke. Jika Y sama dengan T, maka kita tidak perlu melakukan dua langkah ini. Semua langkah yang 1, 2, 3 ini kita lakukan secara berulang terus-menerus sampai semua pola memiliki output jaringan yang sama dengan targetnya. Biasanya kalau mahasiswa dikasih rumus-rumus dan penjelasan cara kerjanya tanpa ada contoh soal, itu malah makin bingung. Makanya sekarang kita bahas contoh soal. Mari kita membuat jaringan saraf tiruan untuk melakukan pembelajaran terhadap fungsi logika N. Jadi, kalau fungsi logika N, misalkan kita punya dua variabel, X1 dan X2. Dengan fungsi N, X1, NX2, 0, N0, hasilnya 0 kan? Nah, tapi di kasus kali ini kita
ganti dengan minus 1 aja ya. Kemudian 0 dan 1 hasilnya 0 kan, tapi kita gambarkan, tapi sekali lagi ingat kita cuma gambarkan dengan minus 1 supaya lebih mudah memahami saja. Terus kemudian 1N0 hasilnya minus 1, 1N1 hasilnya 1. False dan false hasilnya false, false dan true hasilnya false, true dan false hasilnya false, true dan true hasilnya true. Oke, kita punya data seperti ini. Menggunakan algoritma pelatihan perseptron, kita pakai algoritma pelatihan perseptron. Jika ditentukan learning rate-nya 0,8 dan nilai threshold 0,5. Simpan baik-baik. Data penting kita adalah tabel ini. Kemudian learning rate 0,8, threshold 0,5. Kemudian selesaikan dengan perseptron. Hal yang pertama yang kita tentukan adalah bobot awal. Bobot awal pada umumnya selalu 0. Kita punya dua bobot, yaitu bobot 1 dan bobot 2, wake 1 dan wake 2. Kenapa punya dua bobot? Karena di sini kita punyanya X1 dan X2. Bias awal. Bias itu selalu hanya ada satu saja. Tidak ada bias 1, bias 2, bias 3. Tidak, bias hanya ada satu. Dan nilainya selalu 0. Learning rate 0,8 sudah dari soal, threshold 0,5 sudah dari soal. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya semua langkah yang di awal tadi itu kita lakukan secara berulang, secara iterasi. Nah, setiap iterasi itu dikenal dengan nama epoch. Jadi iterasi pertama dikenal dengan istilah epoch pertama, iterasi kedua dikenal dengan epoch kedua, dan seterusnya. Kita mulai di epoch pertama dengan memproses data yang pertama. Data yang pertama adalah X1 0, X2 0, dan targetnya minus 1. Kita mau jika inputnya 0 dan 0, maka hasilnya false atau minus 1. Data ke-1 ini kita dapat dari data baris pertama ini. Data ini kita masukkan ke dalam rumus Y input atau Y head. Jadi ini teman-teman bisa bilang dengan Y in atau Y input atau Y head atau Y topi. Banyak sekali istilahnya. Kalau teman-teman belajar dari video-video yang lain atau materi yang lain, jangan kaget jika istilahnya berubah. Tapi intinya yang perlu teman-teman ingat, rumusnya adalah seperti ini, pasti sama. Bias ditambah jumlah X1 di X ke I dikalikan bobot ke I. Biasnya 0 karena masih epoch pertama. Kemudian X1 nilainya 0. Yang ini dikalikan dengan 0, W1. W-nya masih 0. Ditambah X2 0, yang ini dikalikan 0, W2 juga nilainya 0. Hasilnya 0. Berarti Y in-nya bernilai 0 untuk data pertama, epoch pertama. Sekarang kita sudah dapat Y in, kita masukkan ke fungsi perseptron, fungsi aktivasi perseptron ini. Jika Y in-nya 0, kira-kira nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya adalah 0. Karena syaratnya Y sama dengan 0 jika minus 0,5 kurang dari sama dengan Y in kurang dari sama dengan 0,5. Y in-nya nilainya 0. Berarti dia memenuhi syarat yang kedua ini. Maka Y-nya bernilai 0. Nah, setelah itu kita cek
apakah betul Y-nya ini harusnya bernilai 0? Jika Y sama dengan target, maka kita tidak perlu melakukan pembaruan bobot. Nah, hasilnya adalah tidak sama dengan target, karena Y yang kita dapat nilainya 0, padahal kita harusnya dapat nilai minus 1. Maka harus kita lakukan perubahan bobot dan bias, perubahan W dan B. Oke, W kita ada 2, maka kita lakukan perubahan W 2 kali untuk W1 dan W2. B kita cuma punya 1, maka kita lakukan perubahannya 1 kali. Rumusnya adalah seperti ini. W yang lama dikalikan alpha dikalikan threshold dikalikan dengan nilai X yang pertama. W yang lama nilainya 0, threshold nilainya 0, learning rate atau alpha nilainya 0,8, kemudian threshold nilainya threshold nilainya minus 1, bukan threshold, target, mohon maaf, target nilainya minus 1, datangnya dari sini, oke, dikalikan dengan X1, 0, datangnya dari sini, oke, hasilnya 0. Jadi bobot W1 yang baru adalah 0. Untuk W2 juga sama. W2 yang baru kita dapat dari W2 yang lama dikalikan alpha, learning rate, dikalikan dengan target, kemudian dikalikan dengan X2. Oke. W yang lama nilainya 0. W2 yang lama nilainya 0. Didapat dari sini ya. Kemudian alpha nilainya 0,8 dari soal, target nilainya minus 1 dari sini, dan X2 nilainya 0 dari sini. Oke, sama dengan 0. Kemudian B-nya juga, B yang baru didapat dari cara yang sama, B yang lama ditambah alpha dikali target. B yang lama nilainya 0. Oke. Kemudian alfanya 0,8, targetnya minus 1. Kita dapat B yang baru nilainya 0,8. Oke, ini untuk epoch pertama, data data pertama. Sekarang kita pergi ke epoch pertama, data kedua. Kita punya 4 data ya, ingat. Data kedua adalah X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 1, dan targetnya minus 1. Kita masukkan rumus Y in B ditambah sigma XI X ke sekian, X ke I dikalikan dengan bobot ke I. Oke. B-nya kita masukkan B yang baru, bukan B yang lama. Ya, karena sudah kita update nilainya tadi. B yang baru nilainya minus 0,8 ditambah 0 dari sini dikalikan 0 dari sini, kemudian 1 dari sini dikalikan 0 dari sini. Oke. Kita dapat Y in-nya minus 0,8. Jika Y in-nya minus 0,8, kita cek dengan fungsi aktivasi perseptron, berarti nilai Y-nya berapa? Yap, betul sekali, nilai Y-nya adalah minus 1. Karena dia memenuhi persyaratan yang ketiga ini, minus 0,8 kurang dari minus 0,5. Maka hasil aktivasinya adalah minus 1. Nah, kita cek apakah Y sama dengan T. Ternyata betul, Y-nya minus 1, T-nya minus 1. Maka
perubahan bobot dan bias tidak kita lakukan. Oke, tetap 0, tetap 0, tetap minus 0,8. Tidak kita lakukan rumus yang ini. Data kedua sudah selesai. Sekarang kita pergi ke data ketiga. Untuk data yang ketiga, X-nya 1, X1-nya bernilai 1, X2-nya bernilai 0, targetnya bernilai minus 1. Sama tetap nilai Y-nya 0,8 dan Y-nya bernilai minus 1. Y-nya minus 1, targetnya bernilai minus 1, sama, berarti tidak perlu kita lakukan perubahan. Untuk data ketiga. Sekarang ke data keempat. Data keempat, nilai X1-nya 1, nilai X2-nya 1, dan nilai targetnya 1. Kita masukkan rumus. B minus 0,8 tidak berubah. Dikalikan X ke 1, 1 datang dari sini. Kemudian 0 tidak berubah weight-nya ya. Kemudian 1 yang ini datang dari sini, X kedua, dan weight yang kedua 0 tidak berubah dari tadi, sejak tadi. Hasilnya minus 0,8. Dan jika kita cocokkan berarti masuk ke kemungkinan yang ketiga ini ya, minus 0,8 kurang dari minus 0,5. Hasilnya Y sama dengan minus 1. Kita cek apakah Y sama dengan T. Jawabannya tidak, karena Y-nya minus 1 sementara T-nya 1. Berarti kita harus lakukan perubahan bobot dan bias. Kita harus update bobot dan bias. Kita lakukan perubahan bobot dan bias menggunakan persamaan yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi. Kita ubah bobot yang pertama dulu. Adalah bobot pertama lama dikalikan alfa dikalikan target dikalikan X yang pertama. 0 ya, tidak berubah ya dari sini, ditambah 0,8 landing rate-nya dikalikan 1 dari sini dikalikan 1 dari sini, hasilnya 0,8. Untuk yang kedua juga sama, W2 yang lama 0 datang dari sini dikalikan 0,8 landing rate dikalikan 1 datang dari sini, kemudian dikalikan 1 datang dari sini, hasilnya 0,8. Kemudian bobotnya kita update. Bobot yang lama dikalikan alfa dikalikan target. Bobot yang lama adalah minus 0,8, alfa 0,8. Oke, targetnya 1 datang dari sini, hasilnya 0. Oke, selesai sudah kita proses keempat data kita di epoch yang pertama. Karena prosesnya berulang atau beriterasi, kita lakukan hal yang sekarang kita pergi ke epoch yang kedua atau iterasi yang kedua. Terakhir kita dapat W1 nilainya 0,8, W2 nilainya 0,8, biasnya nilainya 0. Kita mulai lagi dari data pertama. Data pertama X1-nya 0, X2-nya 0, targetnya minus 1. Kita masuk ke rumus Y-in untuk menghitung Y-in. Bias 0. Oke, dari sini. Ditambah X ke 1, 0. Oke, dari sini. Ditambah W yang ke 1, 0,8 dari sini. Kemudian ditambah 0, X yang kedua dari sini. Dan dikalikan 0,8 W yang kedua dari sini. Hasilnya sama dengan 0. Oke. 0 ini memenuhi syarat yang mana? Memenuhi syarat yang kedua. Oke. Karena memenuhi syarat yang kedua, maka berarti Y-nya sama dengan 0. Apakah sama dengan T kita, target kita? Jawabannya tidak, karena target kita minus 1, Y kita sama dengan 0. Berarti apa yang harus kita lakukan? Yap, benar. Yang harus kita lakukan adalah perubahan bobot dan bias dengan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Teman-teman coba
coba hitung sendiri, maka hasilnya akan dapat hasil seperti ini, 0,8. Oke, tidak perlu saya jelaskan lagi karena sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini epoch kedua, data ke 1. Oke. Teman-teman lakukan itu semua, lakukan berulang-ulang sampai tidak ada nilai Y dan T, sampai nilai Y dan T itu tidak lagi berubah-ubah. Oke. Maksudnya nilai Y dan T ini sudah sama semua, sampai tidak ada berubah lagi. Oke. Nah, jika teman-teman lakukan perhitungan manual, maka teman-teman akan dapatkan keadaan seperti itu akan tercapai pada epoch ke-8 atau iterasi ke-8. Pada iterasi ke-8 semuanya sudah sama. Maksudnya Y pada data ke-1 akan sama dengan T pada data ke-1, sampai Y pada data ke-4 akan sama dengan T pada data ke-4. Oke. Nanti setelah epoch 8 nilai W1, W2, dan bias yang didapat adalah sebagai berikut: 2,4, 1,6, dan minus 3,2. Nah, misalkan nih di kit ini di epoch ke-9, data yang pertama ceritanya. X1 nilainya 0, X2 nilainya 0, targetnya nilainya minus 1. Kita masukkan nilai weight yang ini dan bias yang ini. Weight-nya 3,2, biasnya 3,2 ditambah W1 2,4 dikalikan X1 0 dari sini, kemudian 1,6 W yang kedua kita dikalikan 0 X yang kedua dari sini, hasilnya minus 3,2. Minus 3,2 memenuhi syarat yang mana? Yang ini, ya kan? Minus 3,2 kurang dari minus 0,5. Iya, minus 3,2. Sepertinya tidak ya, sepertinya ada kesalahan di slide-nya. Sebelumnya minus 0,8 ya, harusnya masuknya di yang pertama ya. Oke, harusnya masuknya di yang pertama. Berarti pada epoch ke-9 ya hasilnya belum sesuai. Y-nya sama dengan Y-nya belum sesuai dengan nilai T-nya. Oke. Tapi intinya teman-teman perlu lakukan proses itu berulang-ulang sampai nilai Y tidak sama dengan sampai nilai Y pada semua data sama dengan nilai T pada semua data. Oke. Kalau begitu saya berikan tugas kepada teman-teman, silahkan dicoba perhitungan manualnya. Kita sudah sampai di epoch 2 data ke-1, berarti teman-teman mulai dari epoch 2 data kedua dan dilihat kira-kira sampai epoch keberapa trainingnya akan berhenti. Di epoch keberapa nilai
semua nilai Y-nya sama dengan semua nilai T, sehingga tidak ada lagi pengupdatean atau perubahan bobot dan bias. Oke, teman-teman bisa cek, dan kemudian yang bisa menunjukkan ke saya akan saya kasih poin plus. Oke. Tapi intinya caranya seperti itu. Jika ada yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan. Tapi lumayan bagus juga karena kita berhasil menemukan hal yang ganjal dari slide-nya ya. Minus 3,2. Tidak. Ya, betul. Allah, minus 3,2 itu benar, kurang dari minus 1. Iya kan ya? Minus 3,2 itu benar, kurang dari minus 0,5. Oke, berarti tidak ada yang salah dari slide-nya. Mohon maaf, ini sudah tengah malam jadi agak pusing. Tadi saya kiranya minus 0,2. Oke. Ternyata minus 3,2 itu kurang dari minus 0,5. Berarti hasil aktivasinya untuk data pertama adalah Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 berarti nilai sama dengan nilai T-nya. Sekarang kalau saya akan kasih contoh satu kali lagi. Untuk data yang kedua misalkan ya. Data kedua adalah X-nya 0, X2-nya 1 dan minus 1. 0, 1, minus 1. Untuk data kedua 0, 1, minus 1. Oke. 0 adalah X1-nya, X2-nya adalah 1, kemudian targetnya adalah minus 1. Kita cari nilai Y-in-nya. Pertama, nilai B-nya, minus 3,2. Kita tambah dengan nilai 2,4 dikalikan 0, 2,4 kali 0 ditambah 1,6 dikalikan 1. Oke. Hasilnya berapa? Minus 3,2 kurang 1,6. Hasilnya minus 1,6. Oke. Minus 1,6. Minus 1,6. Nilai Y-in. Berarti nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya minus 1. Oke. Karena minus 1,6 itu kurang dari minus 0,5. Oke, kali ini kita tidak salah ya. Apakah Y sama dengan minus 1 ini sudah sesuai dengan targetnya? Targetnya minus 1, Y-nya minus 1. Oke, sudah betul. Oke. Satu lagi contoh. Misalkan contoh yang pertama ya. Data keempat. Data keempat adalah X1-nya 1, X2-nya 1, targetnya 1. Oh, contohnya sudah ada di slide selanjutnya ternyata. X1 1, X2 1, dan dan targetnya 1. Oke. Didapat dari minus 3,2 biasnya ditambah 1 dari sini dikalikan 2,4 bobot yang pertama ditambah 1 dari sini dikalikan 1,6 bobot yang kedua. Kita dapatkan nilai Y-nya 0,8.
0,8 memenuhi syarat yang mana? Memenuhi syarat yang pertama, karena 0,8 lebih dari 0,5. Oke, berarti Y-nya sama dengan 1. Apakah sesuai dengan targetnya? Yap, sesuai, karena targetnya sama dengan 1. Oke, sekian. Jadi kali ini saya tegaskan lagi, tidak ada tugas, tidak ada nilai plus ya, karena pertanyaan yang tadi kita batalkan. Oke, sekian. Terima kasih. Jika ada yang bingung, silakan ditanya.